Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi, yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiono tentunya. Di sini Mas Bro akan belajar gimana cara nyari stock pick saham swing, ya. Terus ada belajar money management, belajar indikator, dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini. Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022, hari Sabtu malam minggu. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas, Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi. Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini. Misalnya Sugiono nih ada sinyal bumi seperti itu, dan Mas Bro akan masuk ke grup Telegram Swing STS tentunya ya. Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja, kontak di deskripsi atau lihat video di atas, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama adalah, ini ngerekam udah, saham dari Bumi Resource. Bumi ya. Bumi Resource ini sepertinya syariah, sepertinya. Oh enggak guys, ternyata non syariah ya. Non syariah ya Bumi. BRMS mungkin. Nah, BRMS syariah ya. Terus selanjutnya adalah Yellow juga syariah. Terus ada Becap non syariah tentunya. Di part 2 ada Bank Danamon, ini non syariah. Terus ada BSSR syariah. Terus ada Antam guys, Antam dan Inco. Enggak sih, Inco Karya guys. Karya syariah ya sepertinya. Karya syariah atau enggak ya? Saya nggak tahu guys ya. Bisa dicek sendiri untuk Karya ya, karena ini barang baru. Next kita lihat gini guys ya, hari kemarin hari Jumat itu asingnya keluar banyak 1,3 triliun. Kalau bagi teman-teman yang istilahnya males trading, ya udah nggak usah trading aja. Mungkin masuknya mungkin BSJP aja Senin sore atau hari Selasa sekalian Mas Bro. Mungkin aja besok ini merah dulu, open gap bawah biasanya. Kalau asing habis jualan banyak itu biasanya open gap bawah. Nggak tahu dia mau turun, habis open gap bawah dia mau turun atau langsung naik. Itu nggak tahu ya. Yang pasti biasanya itu kalau Jumat asing jualan banyak, itu Seninnya open gap bawah. Harus siap-siap mental. Nah, kita lihat yang pertama adalah saham dari Bank Danamon. Nah, ini saham-saham aman guys. Nah, Bank Danamon juga hari ini crossing lagi guys, MA50, MA20 kehajar lagi jebret. Jadi posisi Bank Danamon tadinya mau downtrend nggak jadi. Jadi posisinya uptrend. Nah, kita lihat di sini untuk Bank Danamon. Nah, Bank Danamon naik 4%. Terus kita lihat dari fundamental tentunya. Ini sebenarnya masih bagus banget guys fundamentalnya. PBV-nya 0,5. Bank Danamon termasuk bank medium ya, bank tengah-tengah lah ya, nggak gede juga nggak kecil juga. Jadi bank tengah-tengah, bank medium. Dia termasuk dengan fundamental yang sangat bagus dan dividennya itu gede ya, sekitar 7%, sama kayak bank Jawa Timur ya, BJTM atau BJBR Jawa Barat. Jadi ini termasuk high dividend guys. Nah, kita lihat di sini profitnya juga naik banyak ya. Dari 9 miliar ke 1,6 triliun, hampir 2 kali lipat. Equity naik banyak, masih murah. Jadi ya kalau saya nih ya, saya sebagai pribadi kalau mau investasi di saham perbankan, saya udah nggak terlalu tertarik sama Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, enggak. Saya lebih tertarik sama ini Bank Danamon, kalau nggak BNGA atau CIMB Niaga. Nah, lihat PBV-nya masih 0,0 semua, profitnya juga tebal-tebal. Kalau nggak BNGA dan Bank Danamon, kalau saya sih kalau mau investasi jangka panjang di perbankan, yang masih ada ruang tumbuhnya, karena PBV-nya masih 0, kalau kayak BRI, BCA, dan DKK yang gede-gede itu kan udah jumbo-jumbo guys, PBV-nya udah 2 kali lebih. Jadi lebih masuk akal Bank Danamon atau CIMB Niaga tentunya. Oke, kita yang dibahas di sini adalah Bank Danamon dulu. CIMB-nya besok, fundamentalnya oke banget guys. Mantap. Nah, kita lihat di sini, dan jangan cut loss saham kayak gini guys. Kalau misalnya besok Mas Punia trading di Bank Danamon, terus tiba-tiba nih ya, loss gitu ya, turun, ya jangan cut loss lah, tambah lagi, ini arahnya naik guys, tetap akan naik dia guys, tetap akan naik. Misalnya besok turun ya, ini tambah muatan lagi, cicil lagi gitu ya. Jadi aman kalau main di BDNM, tapi dia non syariah tentunya ya. Bagi teman-teman yang mau ikut Bank Danamon ya, fundamentalnya bagus, dan ini juga ya seperti ini bentuknya.
dari broker summary-nya. Oke sih, kayaknya ini baru breakout sih. Jadi masih oke, ada DR di 26. Kalau lihat di sini juga pasti banyak yang di atas sebenarnya, banyak yang sangkut sebenarnya kalau kita lihat ke belakang. Nah, kita lihat di sini untuk Bang Danamon kemungkinan ya kalau kita lihat dari volumenya itu akan nyentuh high-nya di 2800 ya. Teman-teman mau ikut Bang Danamon bisa ambil di 2700, 2710, TP di sekitar 2770 sampai 2800. Kalau turun tambah muatan. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah BSSR ya. Oke, Bang BSSR ya, Brajamurti apa namanya? Lupa saya guys. Kita lihat chart. Nah, di sini ada AG itu BK out ya, cuman ZP masuk sama EP-nya. Kita lihat di sini sedikit lama. Nah, ini rata-rata BSSR AVG-nya atas karena teman-teman pada ngambil dividen kan. Dividennya kan lumayan. Ya profitnya sih ya bagus lah ya, batu bara lagi high dan BSSR termasuk saham dengan yield-nya yang tinggi. Jadi teman-teman pada invest di BSSR ngambil dividen, tapi waktu itu kan dapat dividen terus drop ya. Drop. Dan kalau harga batu bara juga masih di atas 300, harusnya nanti dividen ke depan juga masih akan besar BSSR. Jadi masih sangat menarik untuk BSSR untuk dibeli sahamnya kan, seperti itu kalau mau nahan sampai dividen lagi. Dividen lagi berarti sekitar bulan Januari. Januari ada dividen lagi, guys. 2023. Nah, kita lihat di sini untuk BSSR hari ini crossing EMA 20. Nah, biasanya sih kalau udah seperti ini dia nutup gapnya, guys. Nah, ini kan lama banget nih. Ini nggak pernah crossing EMA 20. Di sini kan habis bagi dividen kan turun thread kan, terus crossing EMA 20 baru nutup. Apa ini mau langsung nutup? Ya nggak tahu. Kita lihat aja ya besok ya. Bagi teman-teman yang ikut BSSR bisa ambil di 4820, 4830 tentunya. Terus untuk taking profitnya ya mungkin di sekitar 4950 sampai 5000 lah untuk BSSR. Ini tetap harus ketutup guys untuk gapnya yang gede banget seperti ini. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya adalah Antam tentunya. Nah, Antam belum naik Antam, tapi doji lagi ya hari ini masih IHSG drop lumayan parah 0,7%, tapi Antam masih anteng nih. Saya kira ini memang udah mentok sih Antam nih turunnya guys. Dan Antam juga ada gap di harga 1955 dan 2035. Nah, ini harusnya akan ketutup dalam waktu dekat. Mungkin saya yakin sih bulan ini. Ya, bulan ini Antam ini akan nutup gapnya yang di situ. Kita ada di sini untuk Antam karena kendaraan listrik udah mulai digalakkan bener ya. Ya hampir di seluruh dunia. Ini kan karena sekarang itu istilahnya energi lagi langka seperti itu ya. Masa energi fosil udah mulai langka dan banyak negara di dunia yang udah mulai menggalakkan kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik itu kan memerlukan nikel buat baterainya dan Antam termasuk Antam Inco seperti itu. Jadi masih aman untuk Antam bagi teman-teman yang nyangkut di Antam. Jangan cut loss. Takutnya nanti kalau teman-teman cut loss misalnya di harga ini gitu, cut loss dalam beberapa minggu ke depan terbang gitu ya, mau sakit hati bener. Yang bikin sakit hati itu guys ya, bukan cut lossnya, bukan. Kalau saya nih ya, kalau yang bikin sakit hati itu bukan cut loss. Kalau cut loss nggak sakit hati, no problem cut loss. Bagi saya no problem cut loss, karena memang untuk mengamankan aset. Yang problem adalah habis kita cut loss besoknya naik. Nah, itu dia sakit banget rasanya. Nah, kalau menghindari seperti itu, kalau saham yang berpotensi naik di masa yang akan datang, mendingan hold aja daripada sakit, guys. Betul ya, kalau Antam ini menurut saya sih, kalau AVG-nya mungkin di sekitar 2000-an gitu ya, hold aja. Nice, kita lihat di sini untuk Antam, asingnya juga mulai masuk lagi. Hanya asing HK Nikel, guys. DX BKAK ini mulai masuk ya untuk Antam. Ya kalau nggak Antam ya Inco lah, kalau nggak suka Antam, Mas bisa ambil Inco tentunya. Nah, di sini mulai masuk doji. Nah, bagi teman-teman mau tertarik dengan Antam bisa ambil di 1935, 1940 tentunya. Nah, untuk targetnya mungkin di EMA 20-nya di 1965 atau di EMA 50-nya di harga 2000 lah ya, di harga 2000 untuk si target dari si Antam. Nice, terus selanjutnya adalah saham Karya. Nah, Karya juga hari ini nangkring lagi jebret. Dan ini nggak kelihatan kemarin guys ya. Ini kan saham yang belum lama IPO terus
Ini sebenarnya si karya itu mantul di EMA 50 loh. Cuman waktu itu kan nggak kelihatan ya. Ini baru keluar dikit banget garis EMA 50-nya karena juga baru IPO. Mantul di EMA 50 dan sekarang berada di atas EMA 20 lagi. Jadi istilahnya karya masih uptrend parah. Ya, karya. Nah, ini bisa jadi watchlist teman-teman untuk karya. Kayaknya si karya mau bentuk hire baru, guys. Kayaknya sih ya. Kita dari sini OAK asingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya, guys. Ini jus durian. Oke, ada AZ di sini, ada AK di 286. Kita lihat dari atas ini deh. Dari awal September ya. Lihat dari awal September. Ada HD di 255, CP di 300, semuanya ada 300 guys. Ternyata banyak banget top bayarnya selain HD itu di atas 300. Naik harusnya sih besok hit 300 lebih ya untuk si karya ini. Jadi bagi teman-teman mau ikut karya, fundamental udah ada belum di sini? Udah nih guys ya. PBV memang udah tinggi ya. Gorengan guys. Ini mau dibawa kemana? Mungkin mau dibawa kayak BEPS. Bisa loh. Waktu itu juga gini ya, BEPS. Mas Boy ngikutin nggak BEPS? Saya ngikutin nih BEPS nih guys. PBV-nya seberapa? 49 kali. PBV-nya 49 kali guys, hampir 50. Nah, kita lihat di sini untuk BEPS. Tak liatin ya. Kadang-kadang saham itu dijual sangat bubble ya, sangat berkali-kali PBV. Itu yang kita nggak nyangka. Waktu itu saya ikut IPO-nya BEPS. Ikut saya di sini ARA berjilid-jilid. ARA. Nah, ini di sini terus ARP ya. ARP wah keluar lah. Wah, untung 1 2 3 4 5 6 7 8 kali ARA. Dapat 8 kali ARA udah seneng banget. Terus di bawah turun wah, ini bakal balik ke harga IPO nih ke saat cepet gitu ya, 100 gitu. Digas lagi. Wedian jadi 1000. Ini kayak karya itu ya, gerakan Edian. Dikira mau turun, malah naik sampai ke 1002. Diturunin lagi, wah ini bawa ke 100 lagi. Digas lagi guys, anjay, jret. Bahkan sampai nyentuh ke 7000. Dari IPO 100 nyentuh ke 7000. Nah, ini PBV-nya sampai 40 kali. Ini BEPS. Kayak gitu ya. Ya berarti kadang-kadang kalau di saham IPO itu PBV nggak perlu dilihat. Kecuali kalau saham-saham yang istilahnya udah agak lama di bursa gitu ya. Nah, ini kan gitulah pengalaman saya di BEPS, di ADMR seperti itu ya. Nah, mungkin akan terulang di karya ya, ya mungkin aja, tapi tetap aja nggak bisa kan kita nahan seperti itu. Misalnya nih teman-teman, saya yakin mungkin 100% nggak ada yang dapat cuan BEPS sampai 7000 dari IPO 100. Saya yakin nggak ada. Pasti ada pun ya in out seperti itu, nggak ada yang ngehold karena tetap udah nggak, kita mau megang apa gitu di BEPS waktu itu ya. PBV sudah tinggi, profitnya juga tipis, perusahaan juga nggak terlalu terkenal kan gitu kan, apa yang mau dipegang gitu, tetap nggak bisa dipegang. Ya udah in out seperti itu. Nah, ini karya juga kayaknya juga seperti itu, nggak mungkin ada yang masih hold dari 100. Saya yakin nggak mungkin. Ya mungkin kalau ngehold dari IPO di sini udah dijual, beli lagi, jual seperti itu. Nah, bisanya memang kita seperti itu. Gak akan bisa dapat bagger di saham yang seperti ini. Karena nggak ada sesuatu yang dipegangnya. Nah, bagi teman-teman yang ikut karya bisa ambil di 294, TP di 300 sampai 320 lah, itu target dari karya. Batas cut loss tentu di EMA 20. Kalau misalnya dia EMA 20-nya jebol lagi di 286, cut loss dulu aja. Oke, mungkin itu Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.